Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Agustin, NIM 211-2900504, kelas 2D, mata kuliah fonologi. Di sini saya akan menjelaskan definisi fon, fonem, dan alofon. Fon adalah bunyi ujaran yang bersifat netral atau masih belum terbukti membedakan arti, sedangkan fonem adalah satuan bunyi ujaran terkecil yang membedakan arti. Variasi fonem karena pengaruh lingkungan yang dimasuki disebut alofon. Gambar atau lambang fonem dinamakan huruf. Jadi, fonem berbeda dengan HU. Yang kedua, fonem sebuah istilah linguistik dalam sebuah bahasa yang masih bisa menunjukkan perbedaan makna. Fonem berbentuk bunyi, misalkan dalam bahasa Indonesia, bunyi K dan G merupakan dua fonem yang berbeda, misalkan dalam kata cagar dan cakar. Tetapi dalam bahasa Arab, hal ini tidaklah begitu. Yang ketiga ada alofon. Alofon adalah varian pelafalan fonem berdasarkan posisi dalam kata. Misalkan fonem B dalam bahasa Indonesia dilafalkan pada posisi awal, besar dan tengah, kabel. Berbeda dengan fonem ini pada posisi akhir, jawab. Di sini ada jenis-jenis fonem. Yang pertama ada vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh suara tanpa hambatan. Yang kedua diftong adalah dua vokal yang diucapkan sekaligus. Gabungan vokal disebut diftong apabila menghasilkan satu bunyi saja. Misalnya au pada kata kerbau, ai pada kata santai. Yang ketiga konsonan adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar dengan rintangan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan rintangan adalah terhambatnya udara keluar oleh adanya gerakan atau perubahan posisi artikulator. Di sini ada dasar-dasar analisis fonem. 1. Bunyi-bunyi suatu bahasa cenderung dipengaruhi oleh lingkungannya. NT pada tinta, MP pada mampu, dan ND pada tunda, dan MB pada kembar. Deretan bunyi tersebut saling mempengaruhi dan saling menyesuaikan demi kemudahan pengucapan. Daerah artikulasi adalah daerah pertemuan antara dua artikulator. Sistem bunyi suatu bahasa berkecenderungan bersifat simetris. Sistem bunyi ini bisa dilihat pada bunyi-bunyi bahasa Indonesia sebagai berikut. 1. Selain ada bunyi hambat di labial P dan B, juga ada nasal bilabial M. Selain ada bunyi hambat dental T dan D, juga ada nasal dental N. Selain ada bunyi hambat palatal C dan J, juga ada bunyi nasal palata N dan N. Selain bunyi hambat pelar K dan G, juga ada bunyi nasal pelar N dan N. 3. Bunyi-bunyi suatu bahasa cenderung berfluktuasi. Gejala fluktuasi bunyi ini sering dilakukan oleh penutur bahasa, tetapi dalam batas-batas wajar, yaitu tidak sampai membedakan makna. Contoh, untuk makna yang sama selain papaya juga diucapkan pepaya, semakin juga diucapkan samakin, sekedar juga diucapkan sekadar, adik juga diucapkan adek. 4. Bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis digolongkan tidak berkontras apabila berdistribusi komplementer dan variasi bebas. 1. Tidak berkontras adalah tidak membedakan makna, karena tidak membedakan makna bunyi-bunyi itu termasuk dalam fonem yang sama. 2. Berdistribusi komplementer adalah bunyi yang satu tidak pernah menduduki posisi bunyi yang lain, begitu juga sebaliknya.
3. Bervariasi bebas adalah bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis. Itu bisa saling menduduki posisi yang lain, tetapi tidak sampai membedakan makna. Bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis digolongkan ke dalam fonem yang berbeda apabila berkontras dalam lingkungan yang sama atau mirip. 1. Untuk mengetahui kontras atau tidaknya bunyi-bunyi suatu bahasa dilakukan dengan cara minimal. Contoh pasangan minimal dalam lingkungan yang sama. Tari, dari, paku, baku. 3. Contoh pasangan minimal dalam lingkungan yang mirip. Ciri, jari, kilap, gelap. Baiklah, itulah tadi sedikit materi yang disampaikan oleh saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.